teori belajar kognitif. Baik, sebelum masuk pada materi pembahasan teori kognitif, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan, yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Apa sih yang dimaksud dengan belajar? Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada peserta didik, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut, sehingga apa yang diberikan oleh guru dan apa yang diterima oleh peserta didik dan dapat diamati dan diukur. Baik, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses interaksi yang dilakukan peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam sebuah proses pembelajaran memiliki unsur-unsur di dalamnya, yaitu pendidik, peserta didik, sumber belajar, lingkungan, belajar, dan interaksi yang saling berkaitan di antara unsur-unsur tersebut. Kita masuk pada pembahasan inti, yaitu teori belajar kognitif. Apa yang dimaksud dengan teori belajar kognitif? Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padanannya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, kognitif atau kognisi ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan dalam perkembangan selanjutnya. Istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu dominan atau wilayah ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Kedua, dalam istilah pendidikan, kognitif didefinisikan sebagai satu teori di antara teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Perubahan tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh proses belajar dan berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Kita akan mengenal tokoh-tokoh teori belajar kognitif. Yang pertama, Jerome Seymour Brunner. Kedua, David Paul Ausubel. Ketiga, Jean Piaget. Keempat, teori Gestalt atau Max Wertheimer. Yang terakhir, Lev Vygotsky. Pemikiran para tokoh terhadap teori belajar kognitif. Yang pertama, pemikiran J.S. Brunner pada teori belajar kognitif. Teori kognisi J.S. Brunner menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari sehingga individu mampu menekankan dan mengembangkan sendiri konsep-konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Brunner menyatakan belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Yang kedua, pemikiran Ausubel pada teori belajar kognitif. Menurut Ausubel, bahan subjek yang dipelajari siswa mestilah bermakna. Pembelajaran bermakna adalah suatu proses pembelajaran di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang yang sedang melalui pembelajaran. Ketiga, pemikiran Jean Piaget pada teori belajar kognitif. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis pengembangan sistem syaraf. Dengan demikian, bertambahnya usia seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya yang makin meningkat pula kemampuannya. Dan yang keempat, pemikiran Gestalt pada teori belajar kognitif. Gestalt artinya susunan atau bentuk pemahaman atas situasi perangsangnya. Dalam belajar, menurut Gestalt, yang terpenting adalah penyesuaian. Pertama yaitu mendapatkan respon atas atau tanggapan yang tepat. Yang kelima, pemikiran Lev Vygotsky pada teori belajar kognitif. Vygotsky beranggapan bahwa anak
mengkonstruksi pengetahuannya dalam sebuah konteks sosial. Anak mengkonstruksi secara aktif pengetahuannya secara mandiri dalam konteks interaksi dengan pengasuh, keluarga, atau komunitas dan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas kelemahan dan kelebihan teori belajar kognitif. Yang pertama, kelebihan. Di antaranya, yang pertama, penekanan pada proses mental, menyoroti pentingnya proses kognitif internal seperti berpikir, ingatan, dan pemecahan masalah yang dapat mengarah pada pemahaman yang lebih dalam. Yang kedua, pembelajaran aktif, mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dengan materi, meningkatkan pemikiran kritis dan pembelajaran mandiri. 3. Pengembangan keterampilan pemecahan masalah, mengembangkan keterampilan yang dapat diterapkan pada situasi dunia nyata saat pelajar belajar menganalisis dan mensintesis informasi. 4. Transfer pengetahuan, mendukung gagasan bahwa memahami konsep dapat membantu pelajar menerapkan pengetahuan pada situasi baru, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, terlalu menekankan pada kognisi individu. Terkadang terlalu berfokus pada proses kognitif individu, mengabaikan pentingnya interaksi sosial dan pembelajaran kolaboratif. Yang kedua, tantangan pengukuran. Menilai proses kognitif seperti pemahaman dan pemikiran kritis bisa jadi sulit, seringkali bergantung pada ukuran subjektif. Yang ketiga, mengabaikan faktor emosional. Mengabaikan pengaruh emosi dan konteks sosial pada pembelajaran yang dapat menjadi penting untuk motivasi dan keterlibatan. Yang keempat, kompleksitas implementasi. Menerapkan strategi pembelajaran kognitif dapat menjadi rumit dan memakan waktu bagi para pendidik, memerlukan pelatihan dan sumber daya khusus. Dan yang terakhir, ada penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran, tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Yang kedua, kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Ada beberapa penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Yang kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika mendengarkan benda-benda konkret atau benda nyata yang dapat diamati secara langsung oleh panca indera. Ketiga, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi, perlu mengaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah memiliki si belajar. Yang keempat, pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Dan kelima, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Jadi, pada kesimpulannya yaitu, teori belajar kognitif merupakan proses mental dalam pembelajaran, dengan tokoh-tokoh seperti Jean Piaget dan Jerome Bruner yang berkontribusi pada pemahaman tentang perkembangan kognitif dan struktur pengetahuan. Kelebihan teori ini termasuk fokus pada pemahaman mendalam, sementara kelemahannya adalah kurangnya perhatian pada faktor emosional dan sosial. Penerapannya dalam pembelajaran melibatkan strategi yang mendorong keterlibatan aktif siswa dan pengembangan keterampilan berpikir kritis.